Kembali dalam pelajaran IPA kelas 8 bab 5, yaitu tentang zat aditif dan adiktif. Gimana? Ada persiapan? Ya. Ikuti pelajaran berikut ini. Yang pertama adalah zat aditif dalam bahan makanan. Nah, kamu lihat zat aditif. Nah, di situ ada kunyit, nih loh. Ada daun pandan. Nah, kemudian daun suji. Ini zat aditif. Nanti kamu bisa menyimpulkan yang terakhir. Nah, sekarang tadi zat aditif tadi bisa dipergunakan dari kemarin kita sudah membahas pencernaan makanan. Nah, sekarang fungsi makanan antara lain untuk memperoleh energi. Yang kedua, untuk pertumbuhan sehingga menimbulkan sel-sel baru dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, bisa mengganti sel-sel yang rusak. Yang keempat, sebagai penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Itu fungsi makanan. Nah, sekarang bagaimana makanan yang kita makan harus makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu mengandung apa saja, yaitu mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Harus higienis. Yang ketiga, suhu normal saat dimakan. Suhu normal itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Yang keempat, tidak sulit dicerna di dalam usus. Nah, sekarang kita masuk zat aditif. Nah, apa zat aditif? Zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu kita mengolah makanan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya kita membuat menu makanan. Nah, apa itu sayur, apa itu kue. Nah, itu kita menggunakan gula atau sugar. Kemudian kita bisa menggunakan daun pandan. Itu adalah sebagai pengharum. Untuk menambah rasa, kalau kita nyayur, kita biasakan menggunakan micin. Atau ya micin itu banyak sekali itu, tapi di sini tertera Ajinomoto. Kemudian ada bahan pengawet atau kita membuat kue atau pengharum. Nah, fungsi zat aditif pada makanan yaitu satu, untuk memperbaiki tampilan. Tampilannya menarik atau tidak, perhatikan gambar di bawahnya. Itu ada kue lapis ya. Nah, warnanya kan menarik sekali. Nah, yang kedua, meningkatkan cita rasa. Rasa manis ya, atau tidak manis. Nah, itu tergantung tadi pada rasanya, enak atau tidak enak itu pada rasa. Yang ketiga, memperkaya kandungan gizi. Yang keempat, mengawetkan supaya tidak cepat busuk. Nah, ini ada gambar yang menarik, kue lapis ya, telah dipotong, nah, warnanya ya menarik sekali. Kemudian kalau kita membuat lomba tumpeng ya, di situ ada nasinya warnanya kuning ya, sehingga menarik ya. Ada ayam ya, ada bakmi sehingga menarik rasa. Nah, tadi di atas itu supaya rasanya enak dikasih apa gitu.
Kemudian pengelompokan zat adiktif itu berdasar asalnya. Itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami, yang kedua zat adiktif sintetik. Kalau zat adiktif alami itu berasal dari sumber alam pada tanaman. Nah, kemudian kalau sintetik, nah, di sini berasal dari bahan-bahan kimia yang dibuat oleh pabrik. Nah, sekarang ini ada 3 gambar. Mana yang alami? Itu ada gula, sakarin, aspartam. Nah, dari ketiga ini kamu bisa membedakan mana yang alami. Yang berikutnya yaitu pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya. Itu ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap. Nah, saya ulangi, pewarna, pemanis, pengawet, penyedap. Nah, dari gambar 1, 2, 3 ini kamu bisa, mana yang termasuk pengawet, mana yang termasuk pemanis. Nah, tadi di atas ada pemanis buatan, ada pemanis alami. Nah, sekarang zat pewarna. Nah, tujuan memberi warna pada makanan supaya yang pertama itu supaya menarik, ya, dilihat kok menarik sekali. Yang kedua menggugah selera rasa. Nah, misalkan kamu membeli es, ya, es itu warnanya kok merah sekali, atau yang berikutnya tidak terlalu, ada yang kuning sekali, ada yang kuningnya cuma ya tidak seberapa. Nah, kamu nanti bisa membedakan mana pewarna yang alami, mana pewarna yang tidak alami tadi. Kalau pewarna yang tidak alami berarti yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ya, bisa dari kunir, daun suji, ya itu. Tapi kalau warna buatan pabrik itu sintetik, itu warnanya menjadi menarik sekali. Kalau merah ya merah sekali, kalau hijau ya hijau sekali. Sekarang jenis pewarna, ya tadi sudah dikatakan pewarna alami dan sintetik. Ini ada kue, ya ada beberapa kue. Nah, kamu bisa membedakan dari warna, mana yang alami, mana yang tidak warnanya itu. Kemudian pewarna alami di sini supaya makanan itu terlihat kuning, yaitu terbuat dari kunyit. Kalau kita di desa orang tua mengatakan orang Jawa itu kunir, kunyit, itu berwarna kuning. Sedangkan kalau kita menginginkan warna hijau, kita kasih daun suji. Kalau coklat, ya kita kasih buah coklat. Atau merah kecoklatan bisa daun jati. Kalau ingin warna kuning agak kemerahan bisa wortel, ya. Wortel itu diparut, diambil airnya bisa berwarna kuning agak kemerahan. Nah, kelebihannya apa kalau kita menggunakan pewarna alami? Kelebihan itu adalah aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan warnanya khas, ya. Nah, kekurangannya apa? Ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan pewarna alami yaitu pilihan warnanya terbatas, warnanya tidak tajam atau menyolok. Pewarna sintetis tidak mengandung pewarna sintetis. Pewarna sintetis itu warnanya menyolok, tapi kalau pewarna alami tidak menyolok. Kemudian juga tidak praktis, kita harus mencari di kebun. Ya. Kemudian pewarna sintetis. Tadi sintetis itu adalah buatan pabrik. Kamu lihat dari nomor 1, nomor 2 dari atas, 1, 2. Nah, warnanya kan itu hijau.
itu ada warna kuning, itu yang disebut dengan tartrasin. Itu menghasilkan warna kuning. Kalau amaran itu merah. Sensat yellow berarti oranye. Biru ya brilliant. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita menggunakan pewarna sintetis, kelebihannya pilihan warna banyak, ya, praktis. Ya, di toko-toko pasti banyak ya, pewarna makanan. Kekurangannya apa? Ya, tidak menghasilkan aroma pada warna yang tidak cocok untuk dimakan oleh tubuh dan berisiko bisa menimbulkan penyakit pada di kemudian hari. Nah, sekarang pewarna tekstil. Kadang-kadang kalau kita lihat warna hijau sekali atau merah sekali, kita harus curiga apakah yang digunakan itu warna tekstil. Nah, terkadang orang mempergunakan pewarna tekstil untuk mewarnai makanan yang dijual. Warnanya sangat menyolok dan tampak bagus ya, menarik sekali warnanya untuk mengundang selera. Tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, beberapa warna sintetis sudah dilarang digunakan untuk dimakan. Misalkan rhodomin B ya, karena penyebab iritasi pada saluran pernapasan atau iritasi pada kulit atau iritasi pada mata, bisa iritasi saluran pencernaan yang mengakibatkan berbahaya yaitu pada bisa menimbulkan bahaya kanker pada manusia. Nah, kemudian kalau metanil yellow itu adalah akan merusak pada ya, iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandungan dan saluran kemih atau pada saluran kencing. Itu adalah bahayanya. Maka kita perlu hati-hati dan selektif dalam menggunakan pewarna. Nah, sekarang pemanis. Fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis itu juga ada dua, tadi di atas sudah disebutkan ya. Ada pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, sekarang pemanis alami itu nggih. Nah, kamu lihat. Berasal dari buah dan madu. Buah dan madu. Nah, pasti juga ada kelebihan. Kelebihannya apa? Bisa kalau menggunakan pemanis terlalu banyak bisa mengalami kegemukan. Maka berbahaya bagi penderita diabetes. Nah, sekarang pemanis buatan tidak dapat dicerna atau bukan sumber energi. Yang berikutnya pilihan untuk penderita diabetes. Contohnya ya, sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam. Itu adalah contoh pemanis buatan. Itu kalau kita gunakan pada makanan atau minuman, maka yang terlalu banyak itu akan pahit ya, bisa pahit. Nah, pemanis, nah, manisnya itu manis sekali, ya, bisa terlalu manis. Nah, kalau pemakaiannya berlebihan dapat merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogenetik atau menyebabkan kanker.
Nah, ini contohnya aspartam. Kamu banyak sekali melihat di toko-toko, ya, contoh aspartam. Nah, mana saja ini? Ya. Redoxon itu juga termasuk aspartam. Coca-Cola, nah, sakarin. Nah, sekarang keterangan dari atas tadi, ya, tugas kalian adalah tuliskan 5 contoh bahan pewarna buatan bersintetik, ya, bersifat karsinogenik. Yang kedua, tuliskan bahan-bahan kimia yang berfungsi sebagai antioksidan. Yang ketiga, pendapatmu bagaimana cara agar seseorang dapat berhenti dari menggunakan narkoba. Padahal gejala kecanduan narkoba sangat menyakitkan. Nah, dari tugas 1, 2, 3 ada 3 tugas, tolong dikerjakan pada buku tugas. Nah, sekian dulu. Nah, selamat belajar. Bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.